Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon channel saya dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Insya Allah di 500 subscriber saya akan berbagi hadiah. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari saudara kita yang punya akun YouTube Yuyun Hamid. Beliau di dalam komentarnya mengatakan dari Bondowoso. Terima kasih yang saudaraku yang punya akun YouTube Yuyun Hamid dari Bondowoso. Langsung saya bacakan yang beliau sampaikan di kolom komentar. Mau nanya, burung perkutut saya sering menumpahkan pakannya ketika saya pindahkan dari dalam rumah ke teras. Tapi kalau di dalam rumah, burung perkutut saya tidak pernah numpahin pakannya. Setelah saya teliti dan amati, burung perkutut saya numpahin pakannya ketika ada anak ayam pas di bawah sangkarnya. Itu dilakukan setiap ada di luar dan ada ayamnya. Pertanyaannya, burung perkutut berbagikah dengan hewan lain sejenis? Jadi ini termasuk pertanyaan yang unik ya teman-teman, tetapi saya coba sebisa saya, karena ini sharing ya sifatnya, dan sharing itu bebas. Yang penting terutama yang berkaitan dengan perawatan perkutut lokal, dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa mengambil manfaat atau hikmah di balik apa yang disampaikan saudara kita dari Bondowoso ini. Baik, saya akan memberi ulasan pendapat saya mengenai apa yang beliau pertanyakan. Yang pertama teman-teman, menurut saya kalau secara naluri alaminya ya, burung perkutut itu kan ya termasuk jenis hewan, sehingga kalau menurut saya ketika dia punya naluri berbagi itu ya tentunya kemungkinan besar itu naluri berbagi dengan sejenisnya, misalkan pejantan dengan betina atau sebaliknya, atau misalkan juga antara indukan dengan piyeknya dan seterusnya. Itu naluri seperti ini kan juga terjadi di hewan-hewan yang lainnya. Secara alami berbaginya hewan itu menurut saya ya antar sejenisnya begitu. Kemudian yang kedua, komentar saya mengenai perkutut yang numpahkan pakannya dari cepuk pakan. Itu memang kalau kita mengamati di alam yang bebas, perkutut biasanya juga kalau makan kan ya nggak ngumpul kayak semacam dicepuk itu. Jadi ya mungkin kadang naluri si perkutut tersebut kayak mencakar-cakar dan seterusnya gitu. Tapi pengalaman saya juga teman-teman, kalau memang pakannya itu cocok gitu, berarti dia menikmati pakannya tersebut, itu biasanya nggak terlalu diceker-ceker. Jadi mungkin ini juga bisa jadi bahan evaluasi oleh saudaraku yang punya akun Yuyun Hamid. Nanti coba pakannya, oh tadinya sudah millet kok ya, mungkin cari millet yang kualitas tertentu, karena pengalaman saya sendiri awalnya pakai millet yang biasa, tapi ketika saya kasih racikan yang sudah racikan itu bisa berbeda, dia nggak nyeker-nyeker, bahkan bisa habis itu pakannya. Di kualitas pakan itu menurut saya juga berpengaruh. Di samping memang naluri perkutut yang di alam bebas itu kemungkinan besar kalau makan kan nggak ngumpul ya kayak diceker-ceker itu. Kemudian yang selanjutnya, cepuk pakan ini sendiri kan sudah didesain ada semacam tutup itu supaya tidak berhamburan. Nah ini ya menandakan bahwa memang perkutut itu berpotensi untuk kalau makan berpotensi pakanannya bisa berhamburan, makanya dibikin di cepuknya itu ada semacam tutupnya itu, sekalipun tidak menutup kemungkinan perkutut yang sudah mapan, yang sudah jadi, yang sudah anteng ya itu biasanya tidak menceker-ceker pakanannya tersebut. Maka ketika kita tahu yang seperti itu, mungkin penanganannya bisa dengan cara jangan terlalu penuh memberi pakannya, mungkin ya maksimal setengah dari cepuk
pakan tersebut. Nah, itu tadi pandangan saya mengenai apa yang ditanyakan oleh Bang Yuyun Hamid dari sisi perkutut sebagai dipandang secara sifat alaminya. Kan tetapi teman-teman, apabila memang ada unsur lain karena perkutut lokal ya, khususnya yang saya bicarakan ini memang burung yang punya keistimewaan, ya bisa saja terjadi kalau teman-teman memang mau menggunakan cara pendekatan dari sisi spiritualnya, mungkin karena ini termasuk bagian dari perkutut yang istimewa. Tapi sepertinya sejauh yang saya dengar, kayak perkutut ngasih makan atau berbagi pakan ke hewan yang lainnya itu kayaknya kalau dalam ilmu katuranggan saya juga belum pernah dengar. Kalau teman-teman yang mungkin pernah dengar mungkin bisa bantu di kolom komentar terkait apa yang disampaikan oleh saudara kita. Dan teman-teman, apa yang disampaikan saudara kita ini menurut saya bisa kita jadikan ambil hikmahnya, karena di kolom komentar juga beliau mengatakan sampai mengamati, mengawasi. Ini menurut saya beliau ini luar biasa menurut saya, karena perkutut sebagai burung kelangenan itu memang kalau menurut saya ya itu ya sebaiknya selalu diperhatikan, walaupun nggak selalu harus dipegang, nggak selalu harus dilus-lus gitu, enggak. Maksud saya setiap harinya itu ya kayak didekati sangkarnya dan lain-lain itu loh, sehingga ada rasa yang mendalam antara si perawat dengan perkutut tersebut, sehingga yang namanya burung kelangenan itu tentunya kalau dalam bahasa Jawa itu awel, bahkan ditembung mungkin mau diganti mobil, mau ditukar rumah, mau ditukar harta benda apapun, itu kalau memang betul-betul dia sudah menjadikan perkutut tersebut kelangenannya, itu nggak mudah ngasihkannya kan gitu. Sehingga ini juga saya mau sedikit berpendapat, ada beberapa pemula, walaupun saya juga masih pemula, itu yang kadang terlalu bernafsu untuk mengejar supaya segera gacor. Terus nanti mungkin dia setelah gacor sebulan, 2 bulan atau 3 bulan sudah bosan dengan suaranya. Ya, ini menurut saya perilaku yang semacam ini itu tidak mencerminkan bahwa dia merawat perkutut sebagai burung kelangenannya. Ya, sekedar mungkin karena sedang tren dia terus memburu pengen bikin apa supaya juga punya kan gitu. Menurut saya enggak seperti itu. Harusnya bagi kita memang kalau memang betul-betul pecinta perkutut itu memang kita harus selalu punya waktu untuk burung kita, walaupun tidak harus mijit atau menyentuh atau apa ya, sekedar mengamati, sekedar mendekati, sekedar mungkin kalau sangkarnya ada debunya dilap-lap dan seterusnya, itu sudah menunjukkan perilaku seseorang yang memang punya sesuatu yang berharga, yang kelangenan itu tadi. Baik, itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan terkait apa yang disampaikan saudara kita di dalam kolom komentar. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon channel saya selalu dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.